Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpakur Anissa dengan nomor pokok mahasiswa 102220009 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Pak Operianto SEMSI di mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang berjudul E-commerce. E-commerce secara umum diartikan sebagai proses transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Mirja Arpina dan Robert Marpaung, e-commerce dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan fasilitas internet di mana dapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang. Faktor pendukung e-commerce yang pertama, cakupan yang luas, yang kedua, proses transaksi yang cepat, yang ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan dapat pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Yang terakhir, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Karakteristik e-commerce yang pertama, terjadi transaksi antara dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Yang terakhir, internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan. Jenis transaksi e-commerce yang pertama, business to business, diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Yang kedua, business to consumer, yaitu transaksi retail dengan pembeli individual atau transaksi antar e-merchant dan e-customer. Yang ketiga, customer to consumer, yaitu transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Yang keempat, consumer to business, yaitu individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Yang kelima, non-business electronic commerce, meliputi kegiatan non-business seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi. Keuntungan e-commerce yang pertama, produsen. Lebih aman membuka toko online dibanding membuka toko biasa. Yang kedua, berjualan di dunia maya tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja. Keuntungan bagi konsumen, yang pertama menggunakan digital cash tanpa harus membayar dengan uang tunai. Yang kedua, memungkinkan transaksi jual beli secara langsung. Maksudnya adalah proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara. Keuntungan bagi masyarakat umum dan pemerintah, yang pertama, semakin banyak manusia yang bekerja di rumah dengan menggunakan internet, berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja. Yang kedua, meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Masalah hukum e-commerce, yang pertama, keaslian data. Data message merupakan landasan utama terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik kesepakatan mengenai persyaratan dan ketentuan kontrak. Yang kedua, keabsahan, validity, yaitu dapat dikatakan bahwa tidak ada keraguan atas keabsahan dari data message, dasar dari kesepakatan atau perjanjian dalam e-commerce. Yang ketiga, kerahasiaan, transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Yang keempat, keberadaan barang, memastikan keberadaan barang atau stok barang tanpa ada e-commerce. Yang kelima, pembuktian kecapakan para pihak, pengguna data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih belum bisa digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.